Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu pembahasan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dari sistem yang akan kami rancang dan akan kami kembangkan dari suatu UMKM, yaitu sistem pencatatan operasi usaha yang kami beri nama HC2 Handicraft, sesuai dari nama UMKM yang akan kami analisa. Untuk anggota dari kelompok A2 sendiri, saya Estianda Putra Kusuma dengan NIM F1 S1 20024. Lalu ada Letmi Nanur dengan NIM F1 S1 20021. Lalu ada M. Arisa Putra dengan NIM F1 S1 20022. Lalu ada Sahdan Wira dengan NIM M1 S1 20023. Lalu ada Rahmat Yuda Ramadan dengan NIM F1 S1 20025. Lalu yang terakhir ada Kristina Mutiara Ishak dengan NIM F1 S1 20026. Untuk pokok-pokok pembahasan yang akan kami presentasikan pada kali ini, yang pertama ada mengenai profil singkat dan permasalahan sistem UMKM. Yang kedua ada deskripsi global perangkat lunak. Yang ketiga ada deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal dan fungsional. Lalu yang keempat ada pembahasan mengenai entity relationship diagram. Dan yang terakhir ada pembahasan mengenai kebutuhan non fungsional dan atribut kualitas perangkat lunak. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu profil singkat dan permasalahan sistem. Untuk profil singkat dari UMKM yang kami analisis dan kami akan rancang perangkat lunaknya, yaitu sebuah UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan yang bernama HC2 Handicraft. Untuk HC2 Handicraft sendiri, pemiliknya yaitu Bu Heli. Untuk bahan dasar yang digunakan dalam kerajinan tangan ini, yang dijalankan oleh UMKM HC2 Handicraft, yaitu adalah bahan-bahan dasar yang terbuat dari manik dan talikur. Untuk hasil-hasil produk yang dihasilkan dari bahan-bahan dasar ini itu bisa berupa dompet, tas, ada tenong, dan sebagainya. Untuk alamat dari UMKM sendiri itu berada di Kota Jambi. Setelah kami lakukan survei dan interview kepada pemilik usaha, kami menemukan beberapa permasalahan sistem yang ada pada UMKM ini, yaitu secara inti itu terdapat permasalahan pada sistem pencatatannya, yaitu pada sistem pencatatan pesanan, sistem pencatatan stok barang, dan sistem pencatatan keuangannya. Ya, sistemnya masih belum otomatis dan masih menggunakan sistem manual, yaitu hanya mencatat pada sebuah buku dan kertas. Dari permasalahan-permasalahan ini, kami merancang sebuah sistem berbasis web, yang mana sistem ini basisnya yaitu sistem pencatatan operasi usaha. Jadi sistem ini kami awal rencanakan hanya untuk sistem yang akan digunakan oleh UMKM HC2 Handicraft saja, bukan untuk semua UMKM secara menyeluruh. Karena untuk digunakan secara menyeluruh perlu menggunakan beberapa fitur tambahan karena terjadi perbedaan pada bahan dasar seperti bidang usaha utamanya dan pegawai-pegawainya. Untuk itu, untuk sistem kali ini kami hanya akan menggunakannya atau akan hanya membuatkannya untuk UMKM HC2 Handicraft saja. Mungkin setelah pengembangan lebih lanjut atau perkembangan lebih lanjut, mungkin akan bisa dikembangkan untuk beberapa UMKM lainnya. Untuk sistem ini bukan sebuah sistem penjualan, karena penjualannya sendiri dan sistem pembeliannya sendiri itu sudah dilakukan di
e-commerce, beberapa e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi sistem ini hanya digunakan untuk sistem pencatatannya saja. Untuk pengembangan lebih lanjut, mungkin sistem ini akan dicoba dikembangkan untuk bisa dikaitkan dengan e-commerce, beberapa e-commerce, sehingga saat terjadi pembelian atau terjadi pemesanan, sang pemilik tidak perlu melakukan input lagi ke dalam sistem HC2 Handicraft, sehingga sistem pesanan pembelian itu akan masuk secara otomatis dan pemilik dan juga pegawai hanya tinggal melihat pesanan dan tinggal mengerjakannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi global perangkat lunak. Untuk sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini yaitu merupakan sistem pencatatan yang dimana sistem ini akan mencatat beberapa pencatatan seperti pesanan, jenis produk, data bahan baku, data keuangan mulai dari data keuangan penjualan, data keuangan gaji pegawai, dan data keuangan bahan baku. Untuk alur dari sistem ini ada 4 alur, dimulai dari pengolahan data pemilik yang isinya berupa berkumpulnya banyak data atau bisa dibilang sebagai pusatnya data dari sistem ini yang terdiri dari data pesanan, data produk, data stok bahan, data keuangan penjualan, data keuangan bahan baku, dan data keuangan gaji pegawai. Untuk alur yang kedua, yaitu pengelolaan data pegawai. Untuk pengolahan data pegawai ini, konsepnya sama seperti pengolahan data pemilik, namun memiliki jumlah data yang lebih sedikit. Untuk pengolahan data pegawai sendiri terdiri dari data pesanan, data produk, dan data karyawan. Untuk yang ketiga, yaitu proses input, di mana pegawai melakukan input terhadap data yang sudah ada, di mana data ini akan terintegrasi dengan beberapa data yang lainnya seperti data bahan baku dan juga data keuangan. Lalu proses keempat yaitu proses terakhir yaitu proses laporan, di mana tahap ini akan menampilkan data-data yang telah diinput pada proses sebelumnya dan akan ditampilkan kepada owner dan kepada pegawai. Data-data yang ditampilkan ini untuk owner-nya hanya bisa ditampilkan semua data mulai dari data pesanan, data produk, stok bahan, keuangan penjualan, keuangan bahan baku, keuangan gaji pegawai, dan bahkan data pegawai sendiri. Untuk karyawannya hanya bisa mengakses data, yaitu hanya bisa mengakses data atau melihat data, yaitu data pesanan, data produk, dan data karyawan. Untuk fungsi produk dan karakteristik pengguna, fungsi-fungsi produk yang akan ada pada sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini, kami akan memasukkan hanya 8 fungsi, yaitu dimulai dari fungsi create, read, update, delete, data pengguna, lalu ada fungsi mengelola data pesanan, data stok, dan data keuangan, lalu ada fungsi mengubah password, melakukan login, melakukan logout, menginput data pesanan, data jenis produk, data jenis stok, dan keuangan. Lalu ada fungsi melihat informasi pesanan, dan yang terakhir ada melihat informasi penjualan, stok, dan keuangan. Untuk pengguna-pengguna yang akan ada pada sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini, yaitu ada 3 pengguna, yaitu mulai dari super admin dan user, yaitu pemilik dan user sebagai karyawan. Untuk super admin sendiri, ia akan memiliki beberapa wewenang di dalam sistem, yaitu mulai dari mengubah, menambah, dan menghapus data pengguna, lalu ada mengubah password, melakukan login, dan melakukan logout. Untuk user sebagai owner,
Dia memiliki beberapa wewenang dalam sistem, yaitu melakukan login, mengubah password, melakukan logout, mengelola data pemesanan, data stok, dan data keuangan. Lalu ada menginput data pemesanan, data jenis produk, data jenis stok. Lalu ada melihat informasi pesanan dan melihat informasi penjualan, stok, dan keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu user sebagai karyawan, ia memiliki akses atau memiliki wewenang dalam sistem, yaitu melakukan login, berubah password, melakukan logout, dan melihat informasi pesanan. Untuk batasan-batasan dan asumsi kebergantungan yang akan terjadi pada sistem operasi pencatatan operasi usaha ini, yaitu sistem ini akan menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan database MySQL dan pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk desain interface-nya menggunakan Figma dan sistem operasi yang akan digunakan untuk sistem ini yaitu sistem operasi Windows. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kebutuhan antarmuka, eksternal, dan fungsional. Untuk pembahasan ini akan dibahas oleh M. Arissa Putra. Kepada M. Arissa Putra, saya persilahkan. Ya, terima kasih Tianda. Yang selanjutnya ada kebutuhan antarmuka, eksternal, dan fungsional. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu. Yang kebutuhan antarmuka eksternal yaitu sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft merupakan sistem perangkat lunak yang berbasis web. Di dalam kebutuhan antarmuka eksternal akan dideskripsikan di mana kebutuhan antarmuka perangkat lunak ini dengan perangkat lain yang berada dalam cakupan software yang akan dikembangkan memiliki keterkaitan dalam hal proses. Yang selanjutnya antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online yang digunakan melalui HTML dan JavaScript. Hal tersebut akan memudahkan user, baik owner maupun karyawan, dalam penggunaan sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft. HC2 Handicraft ini akan menerima masukan atau input melalui mouse and keyboard. Keluarannya adalah output dari HC2 Handicraft dapat langsung dilihat melalui monitor atau layar gadget dalam bentuk web ataupun dicetak dari alat cetak seperti misalnya menggunakan printer. Adapun antarmuka pemakaian ini dikembangkan demi kenyamanan dan ketetapan dalam prosesnya. Yang selanjutnya antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer atau smartphone, baik itu milik owner ataupun milik pegawai yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS, di mana file aplikasi ditempatkan pada server web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Yang selanjutnya antarmuka perangkat lunak. Untuk antarmuka perangkat lunak sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft yang akan dibangun menggunakan bahasa JavaScript dan di BMS menggunakan MySQL dan akan berjalan pada sistem operasi Windows dengan memakai aplikasi-aplikasi pencarian seperti browser yang ada pada komputer maupun pada smartphone. Yang selanjutnya antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan dalam sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini adalah sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP, sehingga beberapa hardware yang menjalankan sistem dapat saling terhubung dan bertukar informasi. Dan ini akan membuat sistem dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh owner dan karyawan secara online. Next slide. Di sini ada konteks diagram. Di sini ada 3 pengguna yang menjalaninya. Yang pertama karyawan, super admin, dan owner, yang dimana inputannya akan dimasukkan ke HC2 Handicraft
Saya akan menjelaskan tentang karyawan. Karyawan akan menginputkan data akses, data master pegawai, dan data laporan, dan outputnya akan diterima oleh pegawai itu sendiri, yaitu info akses, info master pegawai, dan info laporan. Selanjutnya superadmin. Superadmin akan menginputkan data akses dan data user, dan outputnya itu adalah info akses dan info user. Selanjutnya adalah owner. Owner akan menginputkan data akses, data master pemilik, data master pegawai, data pendaftaran, dan data laporan. Dan outputnya akan diterima owner itu sendiri, yaitu info akses, info master pemilik, info master pegawai, dan info input dan info laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christina. Terima kasih pada M. Arisa Putra. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai DFD level 1 akan dibahas oleh Christina Mutiara Ishak. Pada Christina, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DVD level 1. DVD level 1 ini untuk usernya terdiri dari 3, yaitu super admin, owner, dan karyawan. Apabila owner mengakses sistem, maka akan ditujukan ke proses pengelolaan akses, di mana proses ini meliputi dari proses login, manajemen user, dan data logout. Proses ini secara umum melakukan create, read, update, dan delete pada data user. Kemudian, ketika owner sudah menginputkan data akses, maka data akses akan diterima oleh user dan akan dikembalikan ke owner dalam bentuk info akses. Kemudian owner akan ditujukan ke proses pengelolaan data pemilik, yang dimana proses ini meliputi proses penambahan atau pengurangan data apabila ingin dilakukan perubahan. Proses ini juga menjadi tempat induk dari data sistem ini, yang dimana masukannya adalah data keuangan penjualan, data pesanan, data bahan baku, data produk, data keuangan karyawan, data keuangan bahan baku. Kemudian keluarannya adalah info keuangan penjualan, info pesanan, info bahan baku, info produk, info keuangan karyawan, info keuangan bahan baku. Kemudian setelah itu, data tersebut akan dimasukkan ke dalam input, yang dimana proses ini meliputi penginputan data yang dilakukan oleh user apabila ingin merubah data, kemudian data yang dirubah akan disimpan dan diproses. Kemudian hasil dari proses ini akan dimasukkan dalam proses laporan, yang meliputi dari penyimpulan data-data yang telah dirubah dan akan disimpan dalam laporan input, dan akan ditampilkan setiap kali ada yang mengakses sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian untuk user karyawan itu prosesnya sama dengan owner, cuman di proses pengelolaan data karyawan ini hanya memproseskan data karyawan, kemudian data pesanan, dan data produk, yang kemudian keluarannya adalah info karyawan, info pesanan, dan info produk. Dan user ketiga yaitu adalah super admin. Super admin ini hanya akan mengakses setiap kali ingin ada perubahan pada sistem, kemudian juga untuk perbaikan dan perawatan sistem. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan ke Yuda. Terima kasih pada Christina. Selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu pembahasan DFD level 2 proses 1 tentang pengelolaan data akses yang akan dijelaskan oleh Rahmat Yuda Ramadan. Pada Rahmat Yuda saya persilakan. DFD level 2 proses pertama yaitu pengelolaan data akses. Di sini cukup sederhana karena hanya 3 entitas yaitu super admin, karyawan, dan owner. Di sini terdapat 2 proses utama yaitu kelola data akses dan selanjutnya kelola data user. Untuk karyawan dan owner sebenarnya memiliki info akses yang sama tapi memiliki ujung yang berbeda, yaitu nanti mungkin di proses kedua. Untuk karyawan dan owner memiliki inputan info akses dan outputnya akan ada data akses. Setelah masuk ke kelola data akses, kemudian data tersebut akan masuk ke user, kemudian akan dilanjutkan ke proses kedua yaitu kelola data user yang memberikan info kepada super admin. Mungkin itu aja untuk proses pertama, kembali ke moderator.
Terima kasih pada Rahmat Yudat Ramadan yang telah membahas mengenai DFD level 2 proses 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DFD level 2 proses 2 yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk proses 2 ini yaitu proses pengelolaan data pemilik, di mana proses ini dilakukan oleh owner sebagai pengguna, tidak dilakukan oleh karyawan maupun super admin. Di dalam pengolahan data pemilik sendiri terdapat 6 pokok pembahasan pengolahan data atau 6 proses pengolahan data, di mana proses pertama yaitu pengolahan data pesanan, pengolahan data produk, pengolahan data bahan baku, pengolahan data keuangan penjualan, pengolahan keuangan gaji karyawan, dan terakhir pengolahan data keuangan bahan baku. Untuk pengolahan data pesanan, input yang dimasukkan oleh owner yaitu berupa data pesanan yang hasil keluarannya itu berupa info pesanan. Lalu pengolahan data produk yang masukannya berupa data produk dan outputnya berupa info produk dan akan diterima oleh owner. Selanjutnya pengolahan data bahan baku. Input yang dimasukkan itu berupa data bahan baku dan output yang dikeluarkan itu berupa info bahan baku. Lalu selanjutnya ada pengolahan data keuangan penjualan, di mana input yang dimasukkan oleh owner itu berupa data keuangan penjualan dan outputnya berupa info keuangan penjualan. Yang kelima ada pengelolaan data keuangan gaji karyawan. Untuk inputnya sendiri itu berupa data keuangan gaji karyawan dan hasil outputnya berupa info keuangan gaji karyawan dan diteruskan pada owner. Dan yang terakhir itu pengelolaan data keuangan bahan baku, di mana inputnya sendiri itu berupa data keuangan bahan baku dan outputnya berupa info keuangan bahan baku. Mungkin itu pembahasan mengenai DFD level 2 proses 2 mengenai pengelolaan data pemilik. Untuk pembahasan selanjutnya itu DFD level 2 proses 3 mengenai pengelolaan data pegawai, yaitu akan dijelaskan oleh Sadanwira. Pada Sadanwira saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan di level 2 proses 3 ini hanya terdapat 3 proses, yaitu yang pertama, proses pengelolaan data pesanan yang memiliki input data pesanan dan akan menghasilkan output info pesanan. Di dalam proses ini, karyawan menerima data pesanan dan dapat mengakses data pesanan. Data pesanan ini selanjutnya akan dieksekusi langsung oleh karyawan, dan selanjutnya info pesanan yang menjadi output akan diteruskan kepada pemilik. Lalu proses yang kedua yaitu pengelolaan data produk. Yang memiliki input data stok barang, lalu menghasilkan output info stok barang. Di dalam proses ini, karyawan dapat mengakses data stok barang, lalu juga bisa melakukan pengecekan langsung di lapangan, dan juga bisa mengubah data stok barang. Selanjutnya, info stok barang ini akan diteruskan kepada pemilik. Proses yang ketiga, yang terakhir yaitu pengelolaan data karyawan, yang memiliki input data karyawan dan menghasilkan output info karyawan. Di sini karyawan melakukan menginputkan datanya ke dalam proses, lalu data yang sudah diinputkan tadi akan menjadi info karyawan dan selanjutnya diteruskan kepada pemilik. Baiklah, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Sadanwira yang telah membahas mengenai DFD level 2 proses 3 tentang pengelolaan data pegawai. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai entity relationship diagram. Untuk pembahasan kali ini akan dibahas oleh Letmi Nanur. Kepada Letmi, saya persilakan. Entity relationship diagram. Entity relationship diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodalan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara entity. Di entity relational diagram ini hubungan antar tabelnya antara lain yaitu tabel user berhubungan satu dengan tabel karyawan dan owner.
Tabel karyawan berhubungan one-to-many dengan data pesanan. Tabel karyawan juga berhubungan one-to-one dengan tabel keuangan gaji karyawan. Selanjutnya tabel owner berhubungan one-to-many dengan tabel pesanan, tabel keuangan gaji karyawan, tabel keuangan bahan baku, tabel keuangan penjualan, dan tabel laporan keuangan. Selanjutnya tabel data pesanan berhubungan one-to-one dengan tabel data produk dan tabel keuangan penjualan. Lalu tabel data produk berelasi many-to-many dengan tabel bahan baku. Sedangkan tabel bahan baku berelasi one-to-one dengan tabel keuangan bahan baku. Selanjutnya yang terakhir yaitu tabel laporan keuangan berelasi one-to-one dengan tabel keuangan gaji karyawan, tabel keuangan bahan baku, dan tabel keuangan penjualan. Baiklah, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Letmi Nanur yang telah membahas mengenai Entity Relationship Diagram. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan non-fungsional dan atribut kualitas yang akan diterapkan kepada perangkat lunak ini. Untuk pembahasan pertama mengenai kebutuhan non-fungsional akan dibahas oleh Rahmat Yuda Ramadan. Kepada Rahmat Yuda, saya persilakan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, performansi. Tidak ada batas atas performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Demi memaksimalkan kemampuan perangkat keras ini, performa yang digunakan harus dalam sebaik-baiknya dan bisa dijalankan dengan kenyamanan user. Mungkin satu performansi yang akan difokuskan adalah pemaksimalan 60 Hz ke atas agar scroll pada web lebih lancar dan lebih smooth. Yang kedua, batasan memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft hanya membutuhkan kapasitas memori yang ringan, kisaran 90 sampai 150 MB. Besarnya kapasitas hard disk pada PC yang digunakan untuk instalasi web browser adalah kurang lebih sekitar 100 MB. Yang ketiga ada modus operasi. Modus operasi sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft adalah sebagai berikut. Yang pertama ada level super admin, fungsinya untuk mengelola data akses pengguna sistem. Yang kedua level user, yaitu owner, mengelola data dan melihat data pesanan, stok, dan kas. Yang ketiga level user karyawan, melakukan pengambilan tugas yang terlampir di sistem. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan adaptasi lokasi. Kebutuhan adaptasi lokasi sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini dapat dibuka dengan komputer ataupun smartphone melalui web browser. Sebenarnya itu saja, kembali ke moderator. Terima kasih pada Rahmat Yuda Ramadan yang telah membahas secara singkat mengenai kebutuhan non-fungsional. Untuk pembahasan terakhir yaitu pembahasan mengenai atribut kualitas pada perangkat lunak ini yang akan dibahas oleh Sadan Wira. Kepada Sadan Wira, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yaitu atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada yang namanya keandalan atau reliability. Sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini dapat digunakan selama 1x24 jam dengan dukungan sistem operasi Windows, di mana operasi mendukung hampir semua jenis hardware dan software. Yang kedua yaitu ketersediaan atau availability. Sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini dapat berjalan dengan baik selama tidak mengalami kendala, seperti kendala dalam tenaga listrik, kendala pada jaringan lokal, maupun jaringan internet, dan kendala-kendala lainnya. Yang ketiga ada yaitu keamanan atau security. Owner dan karyawan selaku user harus melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Karyawan diberikan user ID dan juga password oleh owner untuk mengakses sistem saat melakukan pendaftaran, dan password tersebut dapat diubah oleh karyawan. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang bukan merupakan bagian dari UMKM HC2 Handicraft tidak dapat membuat akun baru. Password juga akan dienkripsi dengan MD5 yang dapat meminimalisir kemungkinan sembarang orang untuk mengakses maupun memasukkan data yang keliru ke dalam sistem. Yang keempat ada yang namanya maintainability. Sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini dibuat dengan konsep full parameter dan dinamis. Isi dari sistem ini dapat diperbarui kapan saja sesuai terciptanya produk-produk atau bahan baku baru, perubahan harga produk, maupun pembaruan data karyawan dan admin. User perlu akses sebagai admin untuk memperbarui isi dan informasi dalam sistem. Yang terakhir ada yaitu portability.
Sistem pencatatan operasi usaha HC2 Handicraft ini bersifat portable dan dapat digunakan oleh semua user dan bisa dioperasikan di semua spesifikasi perangkat komputer. Baiklah, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sadan Wira yang telah membahas mengenai atribut kualitas perangkat lunak ini. Mungkin demikianlah hasil presentasi dari kelompok A2 mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan permasalahan sistem yang ada pada UMKM HC2 Handicraft ini. Jika teman-teman ataupun Bu Reni sendiri jika memiliki pertanyaan bisa diajukan ke forum yang ada di e-learning Unja. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.